Aku sebenarnya suka nyanyi tuh dari TK mungkin ya, tapi aku berani perform itu kayaknya SD. Sebenarnya terpaksa, soalnya aku kan lebih suka nyanyi kan. Jadi menurutku musik penting banget sih buat aku. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Platinum Music Studio Podcast dengan password Music is Life. Oke, bertemu lagi dengan saya Arumi Zara. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Halo Kak. Halo, Boleh perkenalkan namanya? kenalin nama aku Gracia Gita. Biasanya dipanggil Grace. Kakak Grace ya. Oke guys, karena password kita Music is Life, tentunya episode kali ini tidak jauh-jauh dari musik, yang kebetulan hobinya Kak Grace ini menyangkut seputar musik. Mari kita kepoin. Oke, Kak Grace ini hobinya seputar musik apa ya Kak? Aku dari kecil tuh udah suka nyanyi. Oh, vokal. Ya, Mungkin selain nyanyi Kak Grace bisa main alat musik mungkin? bisa main gitar. Gitar aja. Ya, bass dikit-dikit. Oke. Kita ke teknik vokalnya dulu ya Kak. Pertama kali belajar vokal itu gimana Kak? Pertama kali aku nggak les gitu sih, kayak nyanyi biasa aja. Kadang aku nyanyi di sekolah atau di gereja gitu, kalau ada event Paskah atau Natal gitu. Terus aku ya nyanyi biasa aja, nggak pernah perform di mana-mana, cuma di gereja doang. Aku sebenarnya suka nyanyi tuh dari TK mungkin ya, tapi aku berani perform itu kayaknya SD kelas 1 gitu. SD kelas 1 udah berani perform? Ya, Hebat. Itu nyanyi apa Kak? nyanyi lagu rohani aja. Oh, lagu rohani. Iya. Tapi udah hebat loh Kak, mentalnya kelas 1 udah berani perform. Biasanya belum tahu malu. Oh, belum tahu malu. Sekarang malu-maluin. Iya, malu-maluin. Iya. Oke, bintang tamu kita yang satu ini juga cukup lucu ya guys ya. Walaupun kita baru kenal. Mungkin nanti bisa kenalan lagi Kak. Ya boleh. Oke, kalau untuk belajar alat musiknya sendiri seperti gitar dan bass itu, kenapa kok ada keinginan untuk belajar itu? Padahal sebelumnya kan teknik vokal. Jadi aku tuh sebenarnya gitar itu diajarin papaku dari aku kelas berapa ya? Kelas 3 kayaknya. Itu aku udah mulai diajarin kunci-kunci dasar gitu main gitar. Sampai aku kelas 6 kayaknya itu aku udah nggak pernah belajar lagi. Soalnya aku lebih tertarik nyanyi. Jadi udah nggak pernah belajar gitar lagi. Berarti dari keluarga juga ada jiwa-jiwa musik ya Kak ya? Iya. Enak loh Kak diajarin. Ya tapi sendiri. aku lebih hobi nyanyi aja daripada main gitar. Soalnya lebih enak nyanyi aja sih. Terus kalau bass itu gimana Kak kok tiba-tiba belajar ke bass? Ya bass juga aku baru belajar itu waktu aku SMK kayaknya. Karena waktu itu ada event Paskah dan itu nggak ada yang main bass. Terus akhirnya aku di situ aku disuruh belajar bass. Diajarin papaku juga karena kan sebenarnya papaku tuh bassis. Jadi aku diajarin sama papaku gitu. Itu terpaksa nggak Kak? So, jadinya ya aku nggak belajar yang benar gitu, cuma tahu kunci-kunci dasar aja. Oke, tapi sekarang masih bisa Kak? Bisa kadang gitu kalau misalnya gabut gitu, tapi nggak diseriusin. Oh. Iya. Oke, kalau untuk pengalaman perform nyanyi ya Kak ya, itu ada pengalaman apa aja sih Kak? Aku waktu kecil tuh kan solo nyanyi, tapi aku semenjak SMK kayaknya itu aku udah mulai vokal group. Vokal grup kayak paduan suara gitu ya Kak? Paduan suara. Nah, di paduan suara tuh kan ada pemecahan suara. Ya. Itu gimana Kak? Caranya kita tahu kita di suara apa gitu. Ya itu yang pertama pasti aku di tes dulu ya sama guruku gitu. Kita coba nada ini tuh kira-kira kita ketinggian atau enggak atau kerendahan gitu. Jadi pertama kali Kak Grace ini juga belum tahu posisi suaranya di mana.
Oke, di paduan suara itu kan banyak ya kak ya orangnya ya. Suka duka ikut paduan suara, masa-masa pelatihan dan pengalaman performnya gimana kak? Di paduan suara. Suka dukanya sih kadang kalau misalnya kita itu kan dibagi ya setiap suaranya itu ya, kayak sopran, alto gitu-gitu. Itu kan kadang kita tuh nyanyi udah benar, tapi kadang ada satu teman kita tuh yang nyanyi nggak benar, kita tuh yang kena gitu. Kayak mungkin dia nafasnya salah atau kurang kayak gimana gitu, jadinya kita ngulang lagi gitu latihannya, padahal kan kita nyanyi udah benar gitu. Jadi mungkin kita harus lebih solid aja sih kalau vokal group itu, supaya latihannya juga lebih cepat dan bisa ya gitu pokoknya. Terus pernah perform kak? Ya, aku vokal grup pertama kali perform itu waktu aku masuk SMK itu waktu itu aku perform di Grand City. Itu event Nusantara Gemilang namanya. Itu kayak festival seni dan budaya gitu. Dia yang selenggarain itu Polri buat memperingati Hari Bayangkara ke-76. Itu eventnya waktu itu tanggal 1 Juli 2022. Itu aku waktu masuk sekolah, karena kebetulan juga sekolah aku musik kan, jadi aku langsung event di situ. Di situ aku vokal grup itu bersepuluh kebetulan, dan aku duet sama maksudnya vokal grup kita tuh duet sama Prita Kartika, atau enggak Prita Kartika? Enggak, apa itu kak? Penyanyi kak. Oh, penyanyi. Iya, jadi kita duet jadi kita kayak backing vokalnya gitu. Oh gitu, dan itu acara besar ya kak ya berarti ya? Itu dipanggil kak? Ya, karena kita mewakili Polri dari Surabaya kan gitu. Jadi di event itu juga banyak penyanyi-penyanyi lainnya. Karena kan nggak event musik doang kan, ada tari juga. Jadi di situ ada tari modern, tari apa kak? Tari daerah. Iya, daerah juga. Gitu, jadi macam-macam, semua seni sama budaya itu di situ acaranya gitu. Jadi yang seputar seni ya kak ya? Wih, itu event besar loh kak. Iya, di situ aku satu event kebetulan sama Novia Bahmit sama ini Alfira. Oh, berarti itu kayak berkesan banget ya kak ya? Iya, soalnya langsung ketemu sama Novia Bahmit waktu itu, sempang juga. Nggak sempat foto kak? Nggak sempat. Ya sayang banget. Mungkin next time Kak Grace bisa jadi penyanyi yang lebih dan mungkin bisa jadi artis kak, terus ketemu sama penyanyi-penyanyi lain gitu. Tampil paduan suara, mungkin pernah perform yang lain kak? Aku waktu aku kelas 11 itu sempat event reguleran sama teman-temanku gitu di kafe gitu. Ya gitu, kayak kita kadang weekend gitu, kita karena libur kan, jadi kita manggung gitu di kafe. Itu tuh dipanggil atau cari sendiri kak? Kita cari sendiri kebetulan. Oh, jadi lingkungannya udah di musik ya kak ya, temen-temennya juga. Terus untuk rencana kedepannya ini kakak Grace mau lanjut bermusik atau gimana kak? Masih pengen bermusik sih kak, kayak pengen lanjutin band yang kemarin itu. Soalnya kan kita kan kebetulan juga masih kelas 12, jadinya kemarin tuh kayak masih sibuk ujian, atau teman-temanku yang mau masuk kuliah gitu kan masih bingung buat cari waktu buat latihannya. Jadi kedepannya semoga kita pengen lanjutin bandnya lagi gitu. Ada IG-nya mungkin? Belum bikin kak. Ya sayang banget. Semoga kita kedepannya bisa bikin IG supaya berjalan gitu bandnya. Iya, berarti sempat break ya kak ya? Iya, soalnya kelas 12 itu. Oke. Semoga bandnya bisa sukses ya kak ya. Mungkin setelah lulus nanti bisa lebih giat lagi ya kak ya. Terus untuk kak Grace sendiri, apa sih arti musik bagi kak Grace? Musik menurutku penting banget ya, soalnya kan kalau nggak ada musik tuh rasanya kayak sepi gitu. Dan aku setiap kegiatan atau kalau lagi nggak ngapa-ngapain gitu, aku pasti setel musik gitu kan, karena biar nggak sepi gitu, dan juga biar
bisa kayak ngekspresiin gitu perasaanku di musik gitu. Jadi menurutku musik penting banget sih buat aku. Berarti udah kayak bagian dari hari-hari Kak Grace ya. Iya. Curhat juga di musik Kak. Iya, kalau misalnya galau gitu bisa nyanyi atau enggak dengerin musik gitu. Ada lagu favorit gak Kak? Enggak sih, karena aku setiap kali tuh pasti ganti-ganti gitu musiknya. Sesuai mood. Iya, sesuai mood. Jadi nggak ada Oke Kak Grace, segitu dulu podcast kita di hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu datang di podcast kami. Semoga bandnya sukses, semoga apa yang dicita-citakan Kak Grace juga tercapai. Oke guys, segitu dulu podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Jangan lupa pantengin terus episode kami yang sebelumnya dan selanjutnya. Oke, see you. Sebenarnya terpaksa, soalnya aku kan lebih suka nyanyi kan.